Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh. Bewara Jabar kembali hadir ke ruang pemirsa melalui SMTV Sumedang untuk pemirsa Sumedang dan Majalengka. Bewara Jabar memberikan update informasi terkini dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya Anissa Nurul, saya Harmiati Bedu. Berikut Bewara Jabar selengkapnya. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri gerebek toko minuman beralkohol tak berizin di kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Hasilnya lebih dari 700 botol minuman beralkohol berbagai golongan diamankan petugas. Razia kali ini sempat diwarnai perlawanan dari salah satu penjaga toko yang diduga milik aparat. Dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol yang berkedok warung kelontongan dan warung jamu, terjadi razia oleh jajaran petugas Satpol PP Kota Bandung bersama polisi dan TNI. Pihaknya telah melakukan pengintaian di kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Alhasil 3 toko minuman beralkohol atau minol terbukti tanpa dilengkapi dokumen izin penjualan minol. Bahkan salah satu penjaga toko minuman beralkohol yang diduga milik aparat menolak membuka pintu saat petugas gabungan datang untuk memeriksa kelengkapan dokumen izin penjualan minol di toko tersebut. Setelah menunggu hampir 1 jam, toko yang menjual minuman beralkohol berbagai golongan itu akhirnya dibuka. Saat diperiksa, penjaga toko tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen izin resmi penjualan minol. Petugas akhirnya mengamankan seluruh minol yang dijual di toko tersebut. Dalam razia kali ini, sedikitnya ada 3 toko yang menjual berbagai jenis minuman beralkohol tanpa mengantongi izin resmi. Sedikitnya lebih dari 700 botol minol diamankan dan diangkut ke Mako Satpol PP sebagai barang bukti. Terhadap 3 kios ini ya, dalam juga kita berjalan lancar. Kita juga didampingi kepolisian dengan TNI dengan Denpom ya. Jadi kita mungkin razia kali ini di 3 lokasi di wilayah Ganong ini jalan Cihampelas ya, itu berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Sementara barang buktinya kita amankan, bukti pelanggarannya surat-surat yang disinyalir tadi diduga palsu. Razia ini digelar atas banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan toko minol yang secara terang-terangan buka di siang bolong. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga melakukan penyegelan di 3 toko tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Berpapasan dan saling ejek ketika pulang sekolah, sekelompok pelajar berujung saling serang. Aksi mereka pun dapat dihentikan oleh sejumlah masyarakat. 4 pelajar berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek. Inilah video amatir yang viral dan tersebar di berbagai media sosial dan menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aksi para pelajar ini mendapatkan kecaman dari para netizen karena dianggap meresahkan masyarakat. Dalam video yang tersebar di berbagai media sosial ini, menunjukkan 2 kelompok pelajar saling serang dan baku hantam dengan menggunakan tangan kosong di Jalan Sukaraja, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aksi saling serang ini dipicu dari 2 kelompok pelajar berpapasan ketika pulang sekolah dan saling ejek. 2 kelompok tersebut rupanya berputar arah, disitulah terjadi baku hantam dengan menggunakan tangan kosong. Beruntung kejadian ini segera dapat dilerai oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian, sehingga tidak sampai memakan korban jiwa. Atas adanya kejadian itu, Polsek Jatiwangi berhasil mengamankan 4 pelajar yang terlibat aksi tersebut dan dibawa ke Mako Polsek untuk mendapatkan pembinaan. Awalnya mereka berpapasan, saling ejek-mengejek, ada ketersinggungan, jadi tidak ada yang direncanakan, hanya pada saat berpapasan saja. Artinya tidak membawa senjata tajam kah? Alhamdulillah tidak ada saat itu. Kalau TKP sendiri di mana itu? Itu di Sukaraja. Sementara keluarga para pelajar ini mendatangi Polsek Jatiwangi dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang telah membuat tidak nyaman akibat aksi tersebut.
Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan pembinaan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Sebanyak 48 adegan diperagakan dalam rekonstruksi seorang wanita yang bunuh pacarnya sendiri. Rekonstruksi pun dilakukan bukan di lokasi tempat kejadian perkara, namun kendati demikian tidak lepas dari adegan yang sebenarnya. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang perempuan terhadap pacarnya sendiri beberapa hari ke belakang, pada Sabtu sore Polres Majalengka menggelar rekonstruksi. Sebelumnya seorang laki-laki tewas di tangan sang kekasihnya, seorang perempuan atau mahasiswi asal Desa Lengkong, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Laki-laki atau korban tewas setelah disekap di dalam kamar rumah pelaku, serta korban mendapatkan penyiksaan. Dalam rekonstruksi tersebut, sebanyak 48 adegan diperagakan dan dihadiri langsung dari Kejaksaan Negeri Majalengka, serta disaksikan oleh masing-masing pengacara antara korban dan pelaku. Adapun rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi tempat kejadian. Meski demikian, tidak mengurangi hasil dari BAP dan juga keterangan dari para saksi. Kita mengundang juga dari semua pihak, pengacara, dari pengacara kedua belah pihak, termasuk dari kejaksaan. Jadi kita memang tidak mengadakan rekonstruksi ini di TKP karena mengingat nanti warga kita pindahkan ke kantor di sini. Kita adakan rekonstruksinya di sini. Tapi dengan tidak mengurangi apapun ada di dalam BAP yang oleh saksi ataupun oleh tersangka berikan kepada kita. Adapun kasus meninggalnya seorang laki-laki atau korban di tangan seorang wanita sekaligus sebagai pacarnya masih menunggu hasil dari otopsi. Karena tewasnya korban di tangan pacarnya ini tidak menggunakan senjata tajam, jadi belum tahu apa penyebab korban hingga tewas di tangan seorang perempuan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Sidang lanjutan gugatan selegram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LE Marta Dinata, Kota Bandung. Kedua belah pihak sempat berunding di ruang mediasi, namun akhirnya dilanjutkan pada sidang mediasi 4 Juni 2025. Sidang perdana yang sempat ditunda pada minggu lalu kembali digelar pada Rabu siang di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LE Marta Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan legalitas administrasi, kedua belah pihak itu baik penggugat maupun tergugat, dipimpin oleh Hakim Ketua Panji Surono dan 2 hakim anggota Eti Kurniati dan Rahmawati. Hakim Ketua Panji Surono usai memeriksa legalitas kedua belah pihak membacakan putusan untuk proses mediasi. Usai palu sidang diketuk, kedua belah pihak masuk ke ruang mediasi. Namun setelah hampir 30 menit tidak ada titik temu, dan sidang mediasi akan dilanjut pada 4 Juni 2025 mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta pada saat persidangan diminta hadir, karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung harus hadir. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan, persidangan kali ini sudah diwakilkan langsung oleh dirinya bersama tim. Menurutnya dalam hukum acara perdata, tidak ada kewajiban prinsipal harus hadir. Kami hadir sebagai kuasa hukum untuk menunjukkan bahwa kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan kami juga akan menyatakan dalam kesempatan ini akan mengikuti semua proses persidangan yang ada di dalam persidangan ini nantinya. Yang kedua tadi pertanyaannya, kenapa Pak Ridwan Kamil tidak hadir?
Di dalam hukum acara perdata, rekan-rekan harus tahu bahwa tidak ada kewajiban dari prinsipal penggugat atau tergugat untuk hadir dalam sidang perdana. Diketahui alasan Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil, agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terkait video Di tengah harga-harga yang serba naik, gerakan pangan murah sudah pasti dinanti-nanti oleh warga. Seperti gerakan pangan murah di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Ratusan emak-emak menyerbu sembako murah hingga ludes. Inilah antrian emak-emak saat berburu sembako murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Gerakan pangan murah ini dijual mulai dari beras, gula, daging, hingga sayur-sayuran. Tak heran jika gerakan pangan murah ini selalu menjadi incaran warga, lantaran harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasaran saat ini. Seperti hanya minyak goreng 1 liter, dijual hanya Rp16.500 per liter, padahal di pasaran minyak goreng 1 liter dijual di harga Rp19.500. Selain itu juga ada beras premium 5 kg, dijual Rp59.500. Jika di pasaran harga beras medium dijual di harga sekitar Rp74.500 per 5 kilogramnya. Sementara untuk harga telur ayam dijual di harga Rp24.000 per kilogram, padahal di pasaran dijual di harga Rp29.000 per kilogramnya. Alhamdulillah sih membantu masyarakat. Ya. Nah Bu, harapan, oke. Selisih harganya berapa sih Bu kalau biasanya Ibu belanja? Contohnya? Sekitar 2.000-3.000-an lah. Biasanya kan kalau biasanya beras Kalau beras lumayan jauh banget. Jauh banget ya. Biasanya Ibu belanja beras yang berapa? Ya, biasa Raja Lele 190 yang 10 kilo. Nah, ini kan itu berarti cuma 120. Sementara dengan kegiatan ini, warga pun merasa terbantu lantaran harga kebutuhan pokok di pasaran terus meningkat. Gerakan pangan murah ini rencananya akan terus digelar pemerintah Kabupaten Bogor guna menstabilkan harga bahan pokok yang kini naik di pasaran. Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Cimahi mencetak sejarah baru dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas dengan menyelesaikan pembentukan koperasi merah putih di seluruh kelurahan di wilayahnya. Dengan pencapaian 100%, Kota Cimahi menjadi kota pertama di Jawa Barat yang berhasil menjalankan amanat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 secara tuntas dan cepat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana usai kegiatan penyerahan akta notaris dan badan hukum koperasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian Kota Cimahi di Gedung Mall Pelayanan Publik pada Rabu siang. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi berbagai elemen pemerintahan, termasuk para lurah, camat, kepala dinas, serta dukungan signifikan dari para notaris dan kaum perempuan di Kota Cimahi. Menurut Ngatiana, bentuk usaha dari koperasi diserahkan kepada kreativitas dan inisiatif pengurus dan anggota di tiap kelurahan. Prinsip dasarnya yaitu agar koperasi tersebut dapat memberi manfaat ekonomi bagi anggotanya dan masyarakat sekitar. Siang hari ini, pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini di Sidang Koprin yaitu melaksanakan kegiatan yaitu penyerahan akte dari notaris tentang pembentukan koperasi merah putih, yaitu koperasi kelurahan merah putih yang ada di Kota Cimahi berjumlah 15 kelurahan. Alhamdulillah semuanya sudah terbentuk 100% dan target akhir bulan ini ternyata tanggal 27 sudah selesai secara keseluruhan. Ini berkat kerja keras dan kerja keras semuanya, baik itu
para lurah, para camat, dan kepala dinas Dikjapoprin, juga terbentuknya ketua pengurus koperasi atas bantuan dari ibu-ibu notaris yang ada di Kota Cimahi. Koperasi Merah Putih yang terbentuk di 15 kelurahan ini dirancang sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa menjadi penggerak sektor ekonomi mikro dan menengah secara langsung dari tingkat komunitas paling bawah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Memasuki libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, ruas tol Cileunyi Sumedang Dauan di kilometer 177 Sumedang, Jawa Barat belum bisa dilalui secara normal. Satlantas Polres Sumedang menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Jelang momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, ruas tol Cisumdawu di kilometer 177 kawasan Sirna Mulia, Sumedang, Jawa Barat belum bisa dilalui kendaraan secara normal. Perbaikan ruas jalan yang rusak masih terus dilakukan di semua lajur tol arah Cirebon, sehingga penyempitan jalan masih dilakukan. Kendaraan dari lajur cepat dialihkan ke lajur lambat dan hanya bisa melintasi bahu jalan yang diarahkan menggunakan rubber cone. Sedangkan kendaraan yang ke arah Bandung hanya bisa melaju di lajur cepat. Jika terjadi kepadatan kendaraan saat libur panjang ini, Satlantas Polres Sumedang akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menyiapkan personil di 3 exit tol, yakni Sumedang Kota, Cisumdawu Utama, dan Jatinangor. Satlantas Polres juga menyiagakan tim urai yang akan bertugas melakukan penguraian jika terjadi kepadatan. Terkait tol Cisumdawu sedang dalam perbaikan. Untuk persiapan libur panjang sekarang ini Bu, persiapannya seperti apa Bu, rekayasa lalu lintasnya Bu? Persiapannya ditempatkan personil di 3 titik keluar exit tol, yaitu exit tol Sumedang, Cisumdawu, dan Jatinangor. Apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas juga? Kalau terjadi kepadatan akan dilakukan beberapa rekayasa. Mungkin ada penempatan petugas yang di titik-titik kerawanan? Pasti itu ditempatkan di beberapa titik-titik kerawanan, tapi kita juga membuat tim urai apabila terjadi kepadatan, nanti tim tersebut yang akan melakukan penguraian kepadatan. Satlantas Polres Sumedang menghimbau para pengguna jalan agar tetap berhati-hati serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Akang Teteh, demikian rangkaian informasi yang dapat disampaikan untuk Bewara Jabar hari ini. Ikuti terus Bewara Jabar melalui kanal 31 UHF Digital SMTV Sumedang untuk masyarakat Sumedang, Majalengka, dan sekitarnya. Saya Harmiati Bedu. Saya Anissa Nurul beserta tim redaksi Bewara Jabar mengucapkan terima kasih. Akang Teteh, tetap saksikan kami di waktu dan acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.